Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung Taruna Yudo Pratama. Saya mahasiswa jurusan Matematika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kasus kali ini yang merupakan final project mata kuliah analisis media sosial dengan kasus komparasi aspek dan sentimen masyarakat terhadap Maxim dan Gojek. Saya mengangkat permasalahan tersebut karena saya penasaran. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 20 Mei 2025, para ojol melakukan aksi demo secara besar-besaran dengan 5 tuntutan utama yang disuarakan, yang dilansir oleh Kompas.com. Salah satu yang pentingnya terhadap penurunan potongan aplikasi dan juga menaikkan tarif pengantaran penumpang. Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya sikap masyarakat terhadap kinerja Gojek pada tahun 2025 ini. Dan apakah selaras dengan tuntutan tersebut? Saya juga membandingkan Gojek dengan kompetitornya yang terkenal lebih murah daripada Gojek, yaitu Maxim, untuk melihat apakah kedua ojek online ini memiliki kualitas yang sama atau tidak. Pada data saya berasal dari data ulasan aplikasi Gojek dan juga Maxim di Google Play Store dengan data masing-masing sebanyak 5.000 data untuk Gojek maupun Maxim. Saya mengambil data terbaru yaitu dari awal tahun 2025 hingga awal Juli 2025. Tentunya untuk mendapatkan analisis yang diinginkan, data saya sudah melalui banyak proses. Yang pertama, scraping datang dari Play Store. Kedua, data di pre-processing, lalu melakukan analisis LDA, lalu sentimen, menampilkan SNA, dan juga beberapa visualisasi data. Pada proses analisis LDA, saya mendapatkan 3 topik utama yang dibahas dari komentar masyarakat terhadap Gojek dengan distribusi data terbesar sebanyak 3.017 ulasan yang membahas mengenai topik satu, disusul dengan topik 3 lalu topik 2. Selanjutnya, sentimen pada masing-masing topik yang dibicarakan dengan mayoritas bersentimen negatif. Hal ini tentunya menjadi permasalahan utama bagi para pengguna Gojek, terutama untuk topik satu. Topik satu ini lebih berfokus pada pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan transportasi dan pemesanan makanan melalui aplikasi Gojek. Kata dengan bobot tertinggi adalah driver, yang menunjukkan bahwa interaksi dengan pengemudi menjadi aspek paling dominan dalam persepsi pengguna. Secara keseluruhan, topik satu mempresentasikan ketidakpuasan pelanggan terhadap aspek keandalan layanan. Kehadiran kata GoFood dan Makan memperjelas bahwa selain layanan transportasi, pengguna juga banyak berbicara tentang kecepatan pengantaran. Kata cancel yang muncul dengan bobot sebesar 0,012 mengindikasikan bahwa pembatalan pesanan merupakan isu yang cukup sering terjadi, dengan contoh ulasan sebagai berikut. Lalu pada topik 2 menunjukkan adanya masalah atau keluhan terkait transaksi keuangan, terutama penggunaan GoPay atau fitur pinjaman seperti GoPay Later. Terdapat juga kata-kata bernuansa negatif seperti kecewa, lambat, blokir, dan tagih yang mengindikasikan masalah teknis atau administratif dalam pembayaran. Sehingga keluhan pengguna terkait pembayaran yang terlambat, akun diblokir, dan penagihan yang tidak jelas menunjukkan perlunya peningkatan customer support. Edukasi soal fitur pinjaman dan kebijakan terkait pemblokiran bisa lebih ditingkatkan untuk menghindari kebingungan. Sedangkan pada topik 3 berkaitan dengan fitur GoPay, pengiriman uang, serta persepsi harga. Kata-kata seperti mahal, harga, dan ongkos menandakan bahwa ada ketidakpuasan terhadap biaya layanan. Pengguna juga banyak membahas promo dan fitur akun yang mempengaruhi kepuasan dan keputusan pelanggan. Dari daftar 30 kata yang paling penting, terlihat bahwa topik yang paling banyak dibahas berkaitan dengan pelayanan driver dan aplikasi. Kata seperti driver, Gojek, dan aplikasi muncul secara dominan yang menunjukkan bahwa banyak pengguna memberikan perhatian khusus pada kualitas layanan dan performa dari pengemudi maupun aplikasi itu sendiri. Selain itu, isu harga juga menjadi sorotan utama, ditunjukkan oleh tingginya frekuensi kata seperti ongkos, harga, mahal, promo, diskon, dan voucher. Hal ini menandakan bahwa sensitivitas terhadap biaya menjadi pertimbangan penting bagi pengguna dalam memilih layanan. Berdasarkan visualisasi jaringan topik, terlihat adanya keterhubungan antar topik melalui kata kunci Gojek, aplikasi GoPay. Isu-isu ini saling berkaitan. Jika satu aspek aplikasi bermasalah, dapat merembet ke pengalaman pemesanan dan lainnya. Oleh karena itu, perbaikan terhadap sistem aplikasi dan pelayanan pelanggan menjadi krusial, karena akan berdampak luas terhadap seluruh aspek layanan yang ditawarkan. Selanjutnya, 3 topik utama pada Maxim. Dengan topik satu yang paling banyak distribusinya disusul oleh topik 3 dan topik 2.
Terdapat hal menarik di mana topik 3 yang didominasi oleh sentimen positif dan juga topik 2. Pada topik 1 dengan mayoritas bersentimen negatif, kata Maxim dan driver muncul dengan bobot yang paling tinggi, menandakan bahwa perhatian utama pengguna tertuju pada layanan serta pengemudi dari Maxim yang berkonotasi negatif. Selain itu, kata aplikasi dan order menunjukkan pengguna juga cukup sering membahas pengalaman mereka dalam menggunakan sistem pemesanan Maxim. Hal yang menarik adalah kemunculan kata murah yang memberi gambaran bahwa harga rendah merupakan daya tarik utama Maxim di mata pengguna. Pada topik 2, kata jalan yang memiliki bobot tertinggi menunjukkan bahwa terdapat masalah saat pengemudi menjemput dan bisa dikaitkan juga ke kata driver, order, dan terima yang kemungkinan terkait konfirmasi pemesanan. Sementara itu, topik 3 yang mayoritas bersentimen positif menggambarkan pengguna menghargai keramahan dari para driver Maxim. Kombinasi kata driver, sopan, dan cepat menunjukkan pengalaman positif terhadap sikap dan layanan pengemudi Maxim. Walaupun hal ini bertentangan dengan topik 1 di mana driver Maxim yang berkonotasi negatif, hal ini kemungkinan karena terdapatnya oknum-oknum yang merusak citra dari Maxim. Sebaiknya Maxim lebih memperhatikan standar layanan drivernya. Dilihat dari 30 kata yang paling menonjol, kata seperti ramah, terima kasih, sopan, dan nyaman menunjukkan bahwa banyak pengguna memberikan respon yang baik terhadap layanan yang mereka terima. Tetapi hal ini cukup kontras dibandingkan hal sebelumnya yang lebih banyak didominasi oleh isu harga dan kendala teknis, yang kemungkinan masalah tersebut sudah diperbaiki. Secara keseluruhan, keterhubungan antar topik melalui kata driver, maxim, dan order menunjukkan bahwa pengalaman pengguna dipengaruhi oleh 3 aspek utama. Perbaikan layanan sebaiknya difokuskan pada percepatan proses order dan peningkatan kualitas driver. Kesimpulannya, Gojek seringkali dianggap memiliki tarif yang cukup mahal, namun waktu tunggu untuk pesanan tetap lama, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengguna. Sebaliknya, Taksi menawarkan harga yang lebih murah, meskipun proses pemesanan juga cukup lama karena keterbatasan akses dan jumlah armada yang lebih sedikit. Tuntutan dari para pendemo seperti penurunan potongan aplikasi dan peningkatan upah bagi driver dapat menjadi solusi untuk memperbaiki berbagai keluhan pengguna serta meningkatkan kualitas layanan dari kedua platform tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.